قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ini cukup segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan dari kitab tauhid, yaitu tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Bab yang kedua ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, di mana beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ada perkara yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, tentang fawaidut tauhid. Faedah tauhid itu apa? Karena tidak sedikit di antara kita yang tidak mengetahui faedah tauhid. Padahal ya ini perkara yang sangat mendasar dan perlu untuk diketahui. Yang pertama, bahwa tauhid itu adalah annahu akbaru di'amatin lirrabbati fit ta'ah. Bahwa tauhid adalah pendorong terbesar, gizi terbesar bagi seseorang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ternyata ada di antara kita yang lemah dalam mengerjakan ketaatan, ya bisa jadi dikarenakan tauhidnya itu lemah. Ya, tauhidnya lemah. Tapi kalau tauhidnya kuat, maka motivasi untuk mengerjakan ketaatan pun lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal yang demikian ini menjadi faedah yang pertama? Karena orang yang bertauhid dia beramal itu lillah. Dia beramal itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia beramal hanya untuk Allah Ta'ala sirron wa alaniyatan.
dia dalam beramal itu ikhlas karena Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan banyak orang. Ya. Beda dengan orang yang tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid itu kalmurai, contohnya seperti orang yang riya. Ya, orang yang riya, dia itu tatkala bersedekah, salat, ya, zikir kepada Allah Ta'ala, itu tatkala ada orang yang di sampingnya melihat dia. Ya, tatkala nggak ada orang biasanya nggak. Ini faedah yang pertama. Sehingga orang-orang ya zaman dahulu dari kalangan salaf, ya, di antara mereka berkata, inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya aku berharap, ya, aku berharap untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebuah ketaatan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini orang yang bertauhid. Jadi beramal itu lillah karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan yang lain. Hingga kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mereka orang yang paling apa? Semangat dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tauhid dan akidah mereka kuat. Tapi kalau tauhidnya lemah, ya, tauhidnya apalagi tidak mempelajari, maka dorongan untuk mengerjakan ketaatan pun lemah. Maka tatkala ada pembahasan tauhid di suatu daerah, maka masjid dan mushola pun nanti ramai, penuh. Kenapa? Karena dia beramal lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, dan di sini ada dua yang beliau sebutkan. Annal muwahhidin, bahwa orang-orang yang bertauhid itu lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang bertauhid itu bagi mereka al-amnu, rasa aman. Aman. Wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Sehingga ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah surah Al-An'am ayat 82. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, akidahnya baik, imannya baik, walam yalbisu imanahum bizulm, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Zaliman itu apa? Tatkala ayat ini turun, maka lantas, ya, para sahabat pun mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayuna lam yazlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Para sahabat bertanya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, laisal amru kama tazunnun. Perkaranya bukan seperti yang kalian sangka, bukan. Bukan seperti itu. Innamal muradu bihi syirk. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah syirk, perbuatan syirku billah. Ya, alam tasma'u ila qauli rajuli salih, yakni Luqman. Tidakkah kalian mendengar kepada ucapan orang yang saleh, yaitu Luqman? Tatkala berkata, ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, dalam surah Luqman. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Ya, kata al-zulmu, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ada 3 macam bentuk kezaliman itu. Yang pertama adalah azlamu zulm. Yang pertama adalah kezaliman yang paling zalim.
yaitu asyirku fi haqqillah, yaitu syirik dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menduduki peringkat teratas. Ya, kezaliman yang paling zalim adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Ya, lihat ya di bulan-bulan ini, terutama di hari-hari kemarin. Ya, kalau antum lihat di beberapa tempat itu banyak katakan apa? Itu perbuatan apa? Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka yakini? Itu ya. Ini ya, tidak mereka sadari bahwa itu adalah perbuatan syirku billah. Dan ini bahaya. Ini yang butuh ya umat Islam itu diingatkan bahwa perbuatan yang seperti itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Mereka punya keyakinan kalau mengadakan itu nanti rezekinya tambah lancar, panennya tambah bagus. Ya, kalau ikan tambah banyak, ya macam-macam. Padahal ini perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka yakin bahaya memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan apa yang mereka punya. Allah kirimkan hama, selesai. Ya. Kenapa mereka mempunyai keyakinan yang seperti itu? Padahal ini kezaliman yang paling zalim, yaitu syirku billah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena macam-macam ibadah, doa, ya minta pertolongan, ya istighosa, ya dan yang lain itu hanya ditujukan kepada siapa? Allah Ta'ala, tidak boleh dipalingkan. Tidak boleh. Dan ini yang jadi penyebab umat Islam itu lemah. Karena ya ada dari mereka yang senang dan meyakini kepada selain Allah dalam memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Macam-macam bentuknya. Ya, seperti yang tadi disebutkan itu. Bahkan kadang-kadang sandiwara, ya. Ini sandiwaranya buat siapa? Ya, orang yang meninggal. Untuk apa? Keyakinannya. Ya. Ada lagi yang pakai macam-macam, ya gelang, ya. Ada lagi yang motong apa? Motong kerbau, ya. Kemudian kepalanya dilempar kemana? Macam-macam. Ada lagi yang bikin apa itu tumpeng, ya. Ada telurnya, nasinya nasi kuning, ya. Padahal enak dibagikan, itu dimakan. Untuk apa mereka suguhkan? Ke siapa nyuguhin? Ke siapa? Gak jelas, ya. Karena jin itu gak makan itu. Jin itu cuma dua makannya, tulang dan kotoran. Telur gak suka, ya. Kemudian apalagi nasi kuning, gak suka. Nah, ini yang perlu diingatkan bahwa kezaliman yang pertama, yang paling zalim adalah syirik, ya, syirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada porsinya, nanti dibahas ya lebih detail contohnya. Kemudian yang kedua, ya, zulmul insani nafsah, kezaliman seseorang pada dirinya. Ya, dia tidak memberikan ya hak dirinya itu haknya. Contoh, dia berpuasa tapi nggak mau berbuka, ya, atau dia sholat malam nggak mau tidur. Ada yang seperti itu, ya, berlebihan. Itu menzalimi dirinya, nggak boleh. Ada sahabat yang datang kepada Nabi, ya, tanya tentang ibadah Nabi, ya, kemudian dijelaskan ibadah Nabi seperti ini, sampai mereka mengatakan, anak akan puasa nggak mau buka. Yang satunya berkata, anak sholat malam gak mau tidur. Yang satunya berkata, anak gak mau nikah. Lihat, tujuannya baik gak?
Niatnya baik. Benar nggak? Salah. Maka Nabi pun mengingatkan bahwa saya, kata Nabi, puasa dan saya berbuka. Saya sholat malam, saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi wanita. Ya. Nah, ini termasuk kezaliman yang kedua, ya. Seseorang menzalimi dirinya. Kemudian yang ketiga, zulmul insani ghairah, zaliman seseorang kepada selain dia. Ya, seperti menyakiti orang dengan memukul, ya, kemudian membunuh atau mengambil harta, ya, atau mencuri. Yang ambil harta sama mencuri sama, ya. Kemudian ghibah, ya, namimah, apalagi zina, ya, itu perbuatan zalim yang dia lakukan kepada selain dia. Nah, tatkala kezaliman yang tadi kita sebutkan tidak ada, maka hasalal aman, dia akan mendapatkan keamanan. Karena janji orang yang imannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, dia mendapatkan al-amnu, rasa aman. Dia dapat aman. Lakin akan tetapi apakah amannya itu sempurna? Apakah amannya sempurna? Maka jawabannya, apabila imannya itu kamilan, apabila imannya, tauhidnya sempurna, tidak tercampuri dengan kemaksiatan, maka dia merasakan aman dengan keamanan yang sempurna. Akan tetapi kalau imannya tercampuri dengan kemaksiatan, ya, dengan dosa, maka amannya pun disebut dengan amnun naqis, aman yang kurang sempurna. Contoh, ya, murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar seperti mencuri, ya, membunuh, ya, kemudian ghibah, pelaku dosa besar. Maka dia aminun minal khuludi finnar, dia aman dari kekal di neraka. Dia aman dari kekal di neraka. Wa ghairu aminin minal azab, tapi dia tidak aman dari azab. Ya, pelaku dosa besar itu dia aman dari kekal di neraka. Dia enggak kekal di neraka. Tapi dia tidak aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pelaku dosa besar itu adalah tahtal masyiat, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya, dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Ya, Allah enggak ampuni. Tapi Allah mengampuni selain itu. Ya, jadi pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar selain syirku billah, itu ada peluang untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kalau dia tidak melakukan syirku billah, ada peluang untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang imannya, yang tauhidnya tidak tercampuri dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan al-aman. Ya, rasa aman. Dan amannya tergantung tadi, tercampuri dengan kemaksiatan atau tidak. Kemudian yang kedua, wa hum muhtadun. Ya, mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, mereka akan mendapat hidayah. Baik, yang kedua, ya, wa hum muhtadun. Orang yang bertauhid, ya, dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan tadi, di samping dia mendapatkan al-amnu, juga yang kedua muhtadun, mereka dapat hidayah. Ya, hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah di dunia.
hidayah di dunia. Dan hidayah di dunia ini menuju kepada syariat Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Maka al-ihtida'u bil ilmi hidayatu irsyad. Hidayah dengan ilmu itulah yang disebut dengan hidayatu irsyad. Hidayah nunjuki orang. Ini yang benar, ini yang diikuti. Ini yang salah, ini yang mesti dijauhi. Itu hidayah ilmu. Yang kedua adalah al-ihtida'u bil amal. Hidayah dengan amal, yaitu hidayatul taufiq. Karena enggak menjamin orang yang berilmu kemudian diamalkan. Kadang ada orang yang dia koleksi ilmu, banyak ilmunya, tapi enggak diamalkan. Berarti dia enggak mendapatkan hidayah apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya, ada orang yang alhamdulillah dua-duanya baik, al-ihtida'u bil ilm. Hidayatul irsyad, dia mudah menerima, diarahkan orang, kemudian dia mendapatkan al-ihtida'u bil amal, dia amalkan. Dia dapat dua hidayah berarti. Hidayatul irsyad dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat hidayah nanti fil akhirah, di akhirat nanti, ilal jannah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan. Ini Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai 23. Allah katakan, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kata Allah Ta'ala, iringlah. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, wa ma ya'budun, dan apa yang mereka sembah min dunillah, dari selain Allah Ta'ala. Kemana? Fahduhum ila siratil jahim, tunjuki mereka ke jalan sirat al-jahim, kepada neraka jahanam. Kebalikannya, kata beliau, orang-orang yang beriman yang tidak ada kezaliman, yaitu syirku billah, maka nanti akan diberikan hidayah dan diarahkan ila siratin na'im, kepada sirat jalan kenikmatan, yaitu surga. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu surah Al-An'am ayat berapa tadi? Ayat berapa? 82. Ini pada kurang nyatat Surat Al-An'am ayat berapa tadi? 82. Yang bunyinya tadi apa? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa al-aman dan wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Penting kenapa? Karena dalil kita mesti ingat, kita hafal. Karena ini tidak panjang kecuali kalau dalilnya panjang. Tadi surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 82. Kemudian dalil yang selanjutnya, yang kedua dari hadis. Dan ini agak sedikit panjang hadisnya. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama An-Ibadah ibn Samit radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah semata,
la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini yang keberapa? Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar dan berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diucapkannya ila Maryam, kepada Maryam. Maryam itu siapa? Siapa Maryam itu? Ibunya Nabi Isa. Kemudian wa ruhum min, dan roh darinya. Wal jannatu haq, dan surga itu hak, benar. Wan naru haq, dan neraka itu benar. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang dilakukan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya, poin dari hadis yang pertama tadi. Yang pertama adalah tentang man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah. Ini berkaitan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Yang ini mesti setiap orang tahu. Jangan sampai dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya. Mesti tahu maknanya. Ya, jangan sekedar la ilaha illallah tapi tadi masih pakai jima. La ilaha illallah masih datang ke dukun. Ya, la ilaha illallah masih senang ziarah apa? Ziarah wali. Ya, macam-macam. Ya, berarti dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Padahal makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu diketahui dari maknanya. Ya, karena tidak sedikit orang yang mengatakan la ilaha illallah cuman mengatakan udah tidak ada Tuhan selain Allah, cukup. Enggak. Berarti ada Tuhan selain Allah. Tapi makna yang benar tadi adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang kafir Quraisy mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Kenapa? Mereka enggak mau mengatakan itu. Ya, mereka enggak mau mengatakan itu. Bahkan mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka mengatakan apakah dia Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu Tuhan, atau Tuhan yang satu? Inna hadza syai'un ujab. Ini perkara yang ujab. Kenapa mereka enggak mau mengatakan itu? Karena mereka tahu kalau mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tahu maknanya. Ya, tapi yang aneh orang sekarang la ilaha illallah ya enggak tahu maknanya. Ya, datang ke tempat makam itu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ini gimana? Ya, ini namanya ya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini banyak yang enggak ngerti ya makna dari la ilaha illallah dan penerapannya.
Padahal ya ini adalah perkara yang yang sangat penting. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nasab yang paling mulia. Ya, namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Ya. Beliau memiliki nasab yang paling mulia. Karena memang Nabi dan Rasul diutus dari kaumnya yang paling memiliki nasab yang paling baik. Dan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Dan ingat, Nabi Muhammad itu abdu, hamba Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan hamba? Ya, karena Nabi juga manusia, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Nah ini ya, apa pengertian dari rasul itu? Apa pengertiannya? Apa pengertiannya rasul? Yang diutus kepadanya wahyu. Ya. Tatkala disebutkan abduhu, Nabi Muhammad adalah hamba Allah Ta'ala, supaya apa? Supaya orang-orang tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih nanti di bulan Rabiul Awal. Ya, macam-macam orang berlebihan kepada Nabi. Makanya disebut abdu wa rasulu, dan rasul, ya, penyebutan rasul agar orang tidak mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau hamba Allah Ta'ala, manusia, dan beliau juga rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan kecuali dengan izin Allah, dan tidak pula mudarat, enggak punya, kecuali apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya disebut di sini Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan Nabi kita Muhammad adalah rasul yang terakhir dari rasul-rasul yang ada. Ya, rasul yang ada yang disebut dengan ulul azmi minar rusul ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5. Ya, ada 5. Makanya banyak ya kita dapati penyebutan di dalam Al-Qur'an itu wahyu, perintah Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Yaitu banyak penyebutannya, terkadang berulang-ulang. Inilah yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Isa abdullah wa rasuluh.
dan bahwasannya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Ya, Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Ingat, Nabi Isa alaihi salam itu hamba Allah dan rasulnya. Ya, hamba Allah dan rasulnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juga seorang rasul sebagaimana juga Nabi Isa. Ya, apa bedanya antara Muslim dan Nasara? Kalau Muslim meyakini Nabi Isa itu sebagai apa? Hamba Allah dan Rasul utusan. Tapi kalau mereka meyakini bahwa Isa adalah itu anak Tuhan, ya. Kemudian apa? Meyakini sebagai Tuhan, ya. Merekanya bingung sendiri. Ya, ini perbedaannya. Padahal kita yang lebih berhak, ya, untuk apa? Untuk Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi Isa alaihi salam itu nanti ya di akhir zaman akan apa? Akan Allah turunkan. Ya, akan Allah turunkan. Ya, yang disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, di antaranya adalah Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Kita yakini itu. Benar ya, benar adanya. Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa itu memiliki syariat, ya, atau yang disebut dengan syariat man qablana. Ya, usul fikih itu ada syariat sebelum kita, yaitu syariat rasul-rasul sebelum, ya, sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya kita menyikapi syariat yang ada pada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa sikap yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kalau ternyata syariatnya itu menyelisihi syariat kita, maka ya yang kita amalkan adalah syariat kita. Ya, contoh, umpamanya di antara syariat rasul-rasul yang terdahulu itu dibolehkan untuk apa namanya untuk sujud, ya, kepada orang tua, ya, itu boleh. Ya, tapi tidak boleh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita ikuti adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, tatkala syariat yang ada, ya, di zaman rasul-rasul yang dahulu itu sesuai dengan syariat kita, ya, maka kita pun mengikuti, ya, syariat yang ada itu. Artinya sama, ya, tidak ada perbedaan. Ya, contoh yang syariat yang sama dengan dulu seperti adanya sholat, ya. Sholat tadi dulu ada, puasa juga ada, tapi yang beda itu pelaksanaannya. Ya, sholat di zaman Nabi Musa ada sholatnya? Ada. Nabi Isa wa awsani bis shalah was zakati ma dumtu hayya ada. Cuman yang beda adalah apanya? Ya, tata caranya. Kemudian di antara syariat yang sama, ya, juga adalah khitan. Khitan, ya, tahu khitan? Sunat, ya. Akan ada, ya, dulu orang-orang yang termasuk kategori Allah utus itu ada yang dikhitan umurnya di atas 50 tahun. Ya, ada. Jadi syariatnya dari dulu ada, fitrah, ya, maka itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya, syariat yang terdahulu itu syariatnya itu, ya, maskutan, ya, didiamkan tentangnya. Artinya, ya, dalam syariat kita ini nggak jelas. Jadi
ya udah kita nggak mengamalkan, nggak terlalu mendalami. Ya, tapi ini dilihat kalau memang ada yang ternyata dalam syariat Islam yang sesuai dengan dalil, kerjakan, kalau enggak ya jangan. Itu menyikapi syariat yang ada sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana penjelasan dari hadis yang kita sebutkan tadi? Maka insya Allah jadi pertemuan yang akan datang kita jelaskan. Ya, karena sedikit akan tetapi jelas itu lebih baik daripada panjang tapi materinya tidak bisa difahami. Jadi kita masih masuk baru hadis yang ke-1 ya, atau dalil yang kedua dari bab fadli tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Nanti ada lagi ya hadis-hadis yang setelahnya itu yang luar biasa isi kandungannya. Karena kalau kita hanya sekedar baca kemudian selesai enggak, tapi kita ingin jelaskan dari sisi makna ya, supaya kita lebih dalam dan lebih mengetahui tentang akidah dan tauhid yang ada ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.